Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kita akan membahas ya, masih di stoikiometri. Kita lanjutkan untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya, insya Allah. Ini uji kompetensi 2, silakan kalian buka buku intan pariwaranya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya, kita pintar bersama-sama. Nomor 6, suatu senyawa memiliki komposisi atom karbon itu adalah 62,07%. Hidrogennya itu adalah 10,34%, oksigennya itu adalah 27,59%. Jika 1,45 senyawa tersebut ya, berarti saya punya ada CXHYOZ itu sebanyak 1,45 gram. Diuapkan pada suhu 80 Celcius dan tekanannya 37 cm Hg dengan volume 743 mili. Ditanya rumus molekul. Oke guys, ternyata suhunya 80 Celcius, tekanannya itu adalah 37 cm Hg. Saya buat ATM ya, maka 37 dibagi dengan 76, 0,486 ATM. Volumenya adalah 743 mili. Ditanya rumus molekulnya. Oke, langkah pertama kita akan mencari XYZ-nya terlebih dahulu. Dari mana? Dari perbandingan itu ya, CHO-nya ya. Masing-masing saya bagi dengan AR-nya atau atom relatifnya. XYZ itu disebut indeks ya, ini namanya indeks. Untuk mencari indeks bisa menggunakan perbandingan mol. Nah, di sini persentasenya kita anggap sebagai persentase massa. Maka mencari mol adalah gram dibagi dengan AR-nya. AR-nya 1, O itu 16. Saya hitung dahulu ya. 62,07 dibagi dengan 12. Itu 5,17. Ini berarti 10,34. 27,59 saya bagi dengan 16. Itu adalah 1,72. Oke, masing-masing saya bagi dengan 1,72 ya. Maka ini 1, 10,34 dibagi dengan 1,72 itu adalah 6, 5,17 dibagi dengan 1,72 itu adalah 3. Ya, ketemulah XYZ-nya yaitu C3H6O. Ini disebut rumus empiris ya, rumus yang sangat sederhana. Saya akan mencari MR-nya untuk rumus empiris tersebut ya. C-nya 3, 3 kalikan 12 itu adalah 36. Ditambah H-nya ada 6, ditambah oksigennya 16. Oke. 36 ditambah 6 itu adalah 42. 42 ditambah 16 itu adalah 58. Ya, rumus empirisnya memiliki MR 58. Nah, setelah itu saya akan mencari MR untuk rumus molekulnya. Ya, dari mana nih Mbak? Jika tekanannya bukan 1 atm, suhunya bukan 0 derajat Celcius atau 25 Celcius, maka ini bukan dalam keadaan STP maupun bukan dalam keadaan RTP. Melainkan ini dalam keadaan gas ideal. Ya, nanti rumusnya apa? P kalikan V nRT. Nah, maka dari itu rumusnya mol sama dengan P kalikan V dibagi dengan RT. Ya, tekanannya berapa Mbak? Tekanannya 0,486. Volumenya itu kita buat liter ya. Maka jadinya 0,743 dibagi dengan R-nya. R-nya itu adalah 0,083. T-nya itu harus dalam bentuk Kelvin. Saya tambah dengan 273. Jadinya 353 ya. Oh, ini nilai R-nya tuh 0,082 ya. Saya pakai 0,082 aja. Oke, nanti kita akan ketemu molnya terlebih dahulu ya. Saya akan hitung. Ya, nilai molnya itu adalah 0,012 mol.
Setelah molnya ketemu, kita bisa mencari MR. Semoga cukup ya, Dek ya. Bagaimana cara mencari MR? Rumusnya MR itu adalah gram dibagi dengan mol. Ya, masanya berapa? Masanya adalah 1,45. Ternyata molnya 0,012 ya. 1,45 dibagi dengan 0,012. 120,8. MR yang diminta adalah 120,8. Bagaimana cara mencari rumus molekul? Saya letakkan di sini ya. Mencari rumus molekul itu adalah rumus empiris dikali berapa biar ketemu MR-nya. Rumus empirisnya tadi kan MR-nya ketemu 58 ya. Saya masukkan 58 dikalikan N sama dengan 120,8. Maka nanti nilai N-nya ketemu ya. 120,8 dibagi 58 itu adalah 2,08. Atau saya bulatkan 2. Ya, maka nanti rumus molekulnya adalah C3H6O saya kali N-nya 2. Maka menjadi C6H12O2. Ya, mana C6H12O2? Jawabannya adalah B. Nomor 7. Massa KNO3 yang harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk membuat larutan KNO3 0,1 M sebanyak. Oh iya, ditanya masanya ya, karena satuannya gram. Diketahui ada KNO3, volumenya 500 ml, konsentrasinya 0,1 M. Ditanya adalah masanya. Ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus mol. Mol itu rumusnya adalah M dikalikan V. Ya, rumusnya mol itu apa? Gram dibagi dengan MR, sama dengan M kalikan V. Gramnya tidak tahu, MR-nya KNO3. Saya akan mencari dulu MR-nya KNO3. K-nya itu 39, ditambah N-nya itu 14, ditambah 16 kalikan 3, 48 ya. 8 ditambah 4, 12. 12 tambah 9 itu adalah 21. 5, 6 ditambah 4, 10. Ya, MR-nya itu 101 ya, Dek. Konsentrasinya 0,1. Jangan lupa volumenya wajib liter di sini. Maka menjadi 0,5. Saya masukkan 0,5. Maka mencari massa adalah 101 dikalikan 0,1 itu kan 10,1. 10,1 dikali dengan 0,5. Jawabannya adalah 5,05 ya. Iya. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 8. Percobaan dilakukan untuk menentukan rumus molekul dari kalsium sulfat hidrat. Sebanyak 78,6 gram senyawa hidrat tersebut, ya, saya punya ada senyawa hidrat ya, kalsium sulfat seperti apa? Seperti ini. Hidrat itu artinya senyawa tersebut mengandung H2O sebanyak 78,6 gram. Ya, setelah ditimbang sisa diuapkan ya, saya uapkan, maka terurai menjadi CaSO4 dan gas uap airnya tuh lepas gitu ya. Setelah ditimbang sisa garam hasil pemanasan, sisa garamnya mana? Ini sisa garamnya 40,8 gram. Jika terdapat 2 mol garam kalsium sulfat. Oh, kalsium sulfatnya udah ketemu ada 2 mol ya. 2 mol garamnya. Pertanyaannya jumlah molekul air. Oke guys. Sebenarnya ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langkah pertama, berlaku hukum Lavoisier. Lavoisier itu menyatakan massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Saya akan mencari massanya H2O terlebih dahulu. 78,6 dikurangi dengan 40,8. Maka H2O-nya adalah 37,8 gram. Setelah kita menemukan massanya H2O, kita akan mencari menggunakan perbandingan mol. Ya, rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR-nya. H2O itu 18 ya. 37,8 saya bagi dengan 18 itu adalah 2. Sekarang saya akan mencari MR-nya CaSO4 ya. CaSO4 oh udah ada tuh.
136 ya. Iya, ini 136. 40,8 dibagi 136 itu 0,3 deh. 0,3. Wow. Ini masing-masing saya kali dengan 10 ya. Maka sini 3 banding. Maka sini 20 ya, Dek. Lalu saya masing-masing bagi dengan 3. Ini 1, ini banding 6,6 ya. 6,6. 6,6 saya bulatkan menjadi 7 ya. Jadi sini X-nya adalah 7. Jawabannya adalah D. Saya lanjutkan ya ke soal nomor 9. Saya akan buat persamaannya terlebih dahulu di bawah ya. Ada CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. 6,4 gram CH4 saya buat di sini 6,4 gram direaksikan dengan oksigen 6,4 gram juga. Jika atom relatifnya COH sudah ada ya, ditanya massa CO2 yang terbentuk. Kita akan mencari massa CO2. Oke guys, rumusnya massa itu adalah mol dikali dengan mR-nya. mR-nya siapa? Ya mR-nya CO2. mR CO2 berapa? C itu 12. O itu 16. 16 kalikan 2, 32. 32 ditambah 12, maka 44. Nah, molnya berapa, Mbak? Nah, inilah yang dikatakan kita akan mencari mol pembatas. Ya, kenapa? Karena masing-masing reaktan nanti akan diketahui molnya. Ini bisa mencari molnya masing-masing nih. Kita bagi dengan mR-nya ya. CH4 itu 12 ditambah 4, 16. Ini 16 kalikan 2, 32 ya. Ya, saya akan hitung dulu. 6,4 dibagi dengan 16 itu 0,4 mol. 6,4 dibagi dengan 32 itu adalah 0,2 mol. Nah, dari sini kita peroleh mol pembatasnya adalah 0,2. Mol pembatas adalah mol yang lebih kecil atau mol yang habis duluan ya. Maka mol CO2 nanti dipengaruhi oleh mol pembatas. Kita gunakan koefisien. Berapa molnya CO2? 1 per 2 ya, koefisiennya ini 1 per 2 dikalikan mol pembatasnya 0,2 ya, maka 0,1 dikali 44 jawabannya 4,4 gram. C. Nomor 10, gas berikut yang mempunyai jumlah molekul sama dengan 1,9 gram gas F2. Oke, saya akan mencari dulu jumlah molekulnya untuk gas F2 ya. Rumusnya jumlah molekul itu adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya kita abaikan saja karena semuanya kan kita kali dengan bilangan Avogadro gitu kan. Maka kita akan mencari mol aja cukup. Rumusnya mol apa? Oh, ternyata di soal ada massa. Maka rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. F itu AR-nya 19. Lah, mintanya F2. Maka 19 dikalikan 2, 38. Begitu ya. 1,9 dibagi dengan 38. Itu adalah 0,05. Ya, maka kita akan mencari yang jumlah molekulnya 0,05 L. L-nya di sini Avogadro ya. Saya mulai dari poin A, NH3. Yuk kita mencari yuk jumlah molekul untuk NH3 ya. NH3. Maka nanti rumusnya adalah mol 1,7 dibagi dengan mR-nya. N itu 14, 14 tambah 3, 17. Ya, dikali dengan bilangan Avogadro. Maka nanti berapa nih, Dek? 0,1 ya? Iya, 0,1 L. Tidak sesuai ya. Mintanya itu 0,05 L. Maka A salah, kita masuk ke poin B. Maka nanti jumlah molekulnya adalah, molnya itu adalah 0,1. Dikali dengan bilangan Avogadro. Ya udah L ya, 0,1 L lagi, salah. Poin C, jumlah molekulnya itu rumusnya mol kali bilangan Avogadro. Ini 2,4 liter dalam keadaan RTP,
Maka rumusnya adalah volume dibagi dengan 24 dikali dengan bilangan Avogadro. 2,4 dibagi 24, 0,1. Salah lagi ya. D, jumlah molekulnya adalah, dalam keadaan STP nanti rumusnya adalah mol dibagi dengan 22,4 dikali bilangan Avogadro. 1,12 dibagi dengan 22,4 itu adalah 0,05. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D karena sama-sama 0,05 L. Oke ya guys, kita sudah bahas 10 soal untuk room A pilihan ganda. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.